Jenderal percaya sama saya. Percaya. Kalau tidak percaya saya tidak panggil kamu katanya. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena kamulah hantu. Namanya protokol siluman adalah. Kamu hantu. Maka saya panggil kamu. Mana Sorgawi? Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Apa saudara? Karena setan apa saudara? Tidak diampuni. Nah, makanya tidak ada tertulis di Alkitab, setan rame-rame bertobat dibaptis. Tidak ada. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Saudara, yang namanya setan dulunya adalah malaikat. Nah, setan ini adalah malaikat dan dia memberontak melawan Tuhan dari keinginannya sendiri, merencanakan pemberontakan, mengkudeta Tuhan. Dan dibuang dari surga, jadilah setan. Ingat, iblis merencanakan pemberontakan. Apa saudara? Merencanakan apa? Merencanakan pemberontakan. Dari keinginannya sendiri melawan mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan untuk melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan, memberontak kepada Tuhan. Kasus pembunuhan berencana. Hukumannya berat, maksimal mati. Betul? Minimal seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana, itu ada keringanan. Tapi kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya ikut apa? Nah, ngomong sebelahnya, kamu gila enggak? Nah, jelas saudara? Jelas? Iblis merencanakan, mengkudeta, memberontak melawan Tuhan. Sehingga iblis tidak diampuni. Makanya setan tidak ada tujuan untuk menolong, menyelamatkan atau membela manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jelas? Jelas? Nah, beda dengan manusia. Manusia tidak ada tujuan merencanakan pemberontakan. Untuk melawan, mengkudeta, tidak ada keinginan itu. Tapi digoda setan, dibujuk setan untuk melawan Tuhan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan. Makanya penebusan itu ada. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Berkat, lawan dari berkat adalah kutuk. Nah, dan kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, maka menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Nah, tapi kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Dan selalu anak cucu, garis lurus. Apa saudara? Garis apa? Garis lurus. Nah, sering kita mendengar khotbah doa berkat. Berkat dan kutuk. Apa artinya berkat? Artinya berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan. Ini saya semua, kata-kata yang memberikan kehidupan. Kata-kata yang mengikat. Ini saya semua, kata adalah kutuk. Nah, kutuk itu apa? Sering kita dengar di Alkitab, kutuk. Kutuk, kutuk, kutuk. Yang jelas bukan ikan kutuk. Nah, arti kutuk adalah kata-kata yang mengikat. Ini saya semua, kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan kematian abadi. Itu namanya kutuk. Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Nah, semua ritual kuasa gelap, kuasa setan, itu selalu berhubungan dengan malam Jumat dan hari Jumat. Nah, puncak ritual kuasa setan
tidak ada yang malam minggu. Selalu hari Jumat, malam Jumat. Tidak ada malam minggu. Itu orang pacaran dah. Setan ngomong, ngapain gua katanya. Nah, kenapa selalu malam Jumat, hari Jumat, selalu berhubungan dengan itu. Nah, yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh, itu hari Sabtu. Hari berapa saudara? Sabtu. Maka Advent hari ketujuh itu Sabtu. Nah, hari pertama itu hari Minggu. Kenapa kita Kristen hari Minggu? Karena hari kebangkitan Tuhan. Nah, hari pertama. Hari apa saudara? Kebangkitan Tuhan. Yesus mati, tidak bangkit. Sia-sia iman kita. Maka hari Minggu itu untuk Kristen itu Minggu. Kalau Advent ketujuh, hari Sabtu. Hari yang keenam berarti hari apa? Jumat. Hari apa saudara? Hari apa? Nah, hari keenam hari apa saudara? Jumat. Saudara perhatiin. Semua ritual kuasa setan, kuasa gelap seluruh dunia. Itu selalu hari keenam. Berarti hari keenam itu hari apa? Jumat. Ingat saudara. Hari yang keenam, Tuhan memberkati ciptaannya. Dan menciptakan manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah itu saudara. Apa saudara? Segambar apa saudara? Segambar apa? Serupa dengan apa? Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan. Nah, dan hari keenam pula Tuhan memberkati ciptaannya dengan berkat masa depan. Elohim, Yahweh memberkati manusia, memberkati semua ciptaannya di hari keenam. Beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Anak cucu, kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah iblis, adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Apa saudara? Lawan dari berkat adalah apa? Maka setan pula menggunakan hari ke-6 pula untuk mengikat dengan kutuk masa depan. Makanya ritual kuasa gelap seluruh dunia hari ke-6. Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Jelas? Jelas? Makanya ritual kuasa gelap itu selalu hari ke-6. Hari Jumat. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas dukun. Makanya hari puncak. Semua ritual, semua kekuatan gaib, semua termasuk ngirim santet. Itu hari ke-6. Karena ngirim santet itu pun, itu dengan kutuk. Dan perlu kita tahu, ada satu keadilan dari Yang Maha Kuasa. Yaitu apa? Orang yang hatinya gembira, suka tertawa, tidak bisa disantet. Karena itu berbagilah orang yang suka ketawa. Tapi jangan ketawa sendiri-sendiri. Namanya edian. Dan ingat saudara, ada satu hukum di sini yang namanya hukum keadilan dari Yang Maha Kuasa. Orang yang suka menolong, suka memberi, tidak bisa disantet juga. Karena ada hukum takdir di sini. Makanya orang yang kena ilmu hitam itu rata-rata orang pelit. 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 Nah, makanya semua penangkal tolak bala, penangkal ilmu hitam, seorang dukun pasti langkah pertama satu, gunakan bacaan selamatan. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin ini makan. Waktu orang ini miskin makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Betul? Betul? Dan di Alkitab ada. Ini berlaku bagi umat manusia. Ada. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Betul? Nah, setan tahu hukum itu. Makanya semua dukun
masalah ilmu santet, ilmu guna-guna, pasti langkah pertama apa? Bacaan selamatan dulu. Ritual kuasa gelap. Untuk dihadapkan namanya dengan garis takdir. Ingat, takdir itu lahir dan mati. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa. Yesus lahir mati, tapi bangkit. Betul? Betul? Hidup kembali. Amin. Itu takdir. Manusia lahir dan pasti manusia apa? Mati. Kecuali kita diangkat hidup-hidup. Nah, lawan dari berkat adalah kutuk. Nah, jadi ingat saudara, supaya kita tidak kena ilmu santet, tidak ingin kena guna-guna, itu mudah. Jangan ada dendam, kecewa di hatimu. Amin. Amin. Dan suka apa dan suka memberi. Satu hal. Nah, kutuk di sini yang disebut namanya kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap itu ada kutuk namanya masa depan. Sering kita pendeta, sering hamba Tuhan, sering penginjil, mematahkan kutuk, mendoakan kutuk, itu kutuk masa lalu. Tapi tidak berpikir untuk mematahkan kutuk masa depan. Makanya banyak sekali kejadian, orang yang terlibat kuasa gelap, dulunya laris tokonya, begitu bertobat bangkrut habis. Kenapa? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Harus ada suatu perjanjian yang dibatalkan. Apa saudara? Harus apa saudara? Perjanjian yang harus apa saudara? Dibatalkan. Ingat saudara, itu dukun yang ngasih kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi dukun sakit pergi ke dokter. Nah, kena corona pun ikut karantina kan gitu. Wah, kalau masalah corona ini saya ingat satu hal saudara. Puji Tuhan ya, saya ini tidak pernah kena corona. Tidak pernah positif. Tahu enggak gara-garanya apa? Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu saya tanya sama dokter. Waktu itu kan ada ivermectin obat cacing. Setelah itu Avigan, Paviravir, macam-macam ini. Semua obat kelinci percobaan semua itu, betul? Dan corona itu belum ada obatnya. Saya tanya sama dokter. Pak, virus itu matinya dengan cara apa? Pertama, daya tahan tubuh. Kedua, sama alkohol. Langsung, alkohol ya? Iya. Mikir-mikir. Tiba-tiba teman saya ngirim Johnny Walker. Satu botol. Gambar topi miring gini. Tak pikir-pikir gini. Daripada obat cacing. Daripada Afik. Macam-macam obat kelinci percobaan. Wis gimana? Saya tanya lagi. Obat batuk tuh gimana Pak Dokter? Rata-rata mengandung alkohol. Nah ini bukan mengandung, ini alkohol beneran ini. Apa yang terjadi? Satu sloki, tak kumur-kumur. Legak. Setiap malam. Itu kanan kiri saya kena corona, saya negatif. Terusan dokter ngomong, obat apa? Whisky. Pada ketawa cekikian semua. Ada lagi yang kena corona. Padahal saya punya staf kena corona. Bos percaya sama saya, ngasih obat bagus. Black label. Apa? Johnny Walker. Dah 3 hari negatif. Kadang tuh hal yang sepele itu diremehkan. Betul? Saya tanya sama dokter Terawan. Ngomong gini. Corona itu hari pertama sampai ke 8 itu di tenggorokan. Hari 8 ke atas baru ke paru-paru. Terus saya ketawa-ketawa. Kalau
Hari pertama saya minum whisky, gimana? Yo coronanya bablas sama alkohol. Oh bener juga. Saya ngomong daripada obat cacing, betul enggak? Jadi selama 3 tahun itu saya tuh ya daripada kumur betadin. Kan sampai kumur betadin, betul? Betul? Ya udah, saya ngini aja. Iya saya itu gimana, tiba-tiba dikirim itu ya. Jadi saya itu zaman corona itu sudah keluyuran sampai Bali. Palu, keliling mana-mana. Tapi kemana-mana bawa apa? Whisky. Untuk malam-malam kumur-kumur gitu. Udah, gitu aja, udah selesai udah. Nah, orang yang takut mati, cepat mati. Tapi kalau orang yang berani mati, enggak mati-mati. Lah kabeh pada ngumpet saya kelilingan sampai Bali udah. Nah, saya punya kawan, ini sejarah hidup saya. Saya punya kawan itu komando, pasukan khusus, pernah satu tim sama saya dalam penugasan. Waktu untuk penanggulangan anti teror, penanggulangan teror. Dia itu punya cita-cita mulia, mati dalam pertempuran adu tembakan. Dia Kopassus, pasukan elit. Makanya ada istilah, peluru itu ada NRP-nya. Di setiap medan perperangan dia maju depan. Nggak mati-mati. Di Aceh nggak mati-mati. Dia jadi kolonel aja lupa dia kolonel. Biasanya suruh dia kapten aja untuk maju. Enggak, dia turun sendiri ke lapangan bawa senjata. Ingin apa? Mati sebagai pahlawan. Mulia enggak saudara? Tapi enggak mati-mati. Tiba-tiba dapat berita dia sakit sesek mati. Teman-teman saya satu tim gini. Padahal kawan kita bukan kena peluru, sesek mati dia. Ingat saudara, satu hal. Segala sesuatu ada waktu Tuhan. Tidak usah takut. Amin. Nah saudara, setan itu tidak bisa memberkati. Nah itu diambil dari mana? Nah sebelum saya bertobat ada namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Apa saudara? Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, orang Kristen atau bukan, bisa merasakan namanya cahaya matahari. Betul? Nah demikian karena keadilan yang maha kuasa, manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezeki, hoki, keberuntungan masing-masing. Buktinya ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Nggak usah banyak-banyak. Ada pendeta kaya, ada pendeta miskin. Ungkik, betul. Sama-sama berdoa, rezeki beda. Betul? Kita punya anak 3, rezekinya beda. Betul? Nggak usah banyak-banyak. Preman aja, ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional. Betul? Artinya apa? Rezeki itu sudah diatur yang maha kuasa. Diberinya takaran masing-masing. Karena hukum keadilan. Apa saudara? Hukum apa saudara? Hukum keadilan. Ada orang Buddha, Hindu, Islam kaya, ada Hindu, Buddha, Islam yang miskin. Betul? Nah, itu hukum keadilan. Hanya bedanya, kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia, berkat itu ditambahkan. Itu bedanya. Nah, kalau orang minta kekayaan dari setan, itu diambil dari mana? Rezeki anak cucunya. Apa saudara? Rezeki apa? Rezeki anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya tukang becak, sekalipun minta sama setan, tetap miskin dah, becak juga. Jelas? Makanya ada yang minta ke dukun, tetap miskin dah. Tapi kalau orang tua, kalau anak cucu ini rezekinya besar, hokinya besar. Orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi ada kutukannya. Apa kutukannya adalah? Ingat adalah anak cucunya kerja apapun gagal miskin. Kan hoki rezekinya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? Setan itu apa saudara? Setan itu apa saudara? Pencuri. Setan itu apa saudara? Pencuri. Setan itu pencuri.
Dan orang yang minta kekayaan setan terkena kutukan. Tidak bisa menikmati kekayaan. Rumah tangga hancur, stroke, sakit gula, gini. Habis. Uang jin dimakan setan. Jelas? 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 Orang yang minta penglarisan. Rezeki anak cucu diambil orang tuanya. Begitu orang tuanya mati. Anak cucunya kerja apapun gagal. Kenapa? Sudah diambil dulu sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan itu pencuri. Jelas? Dan setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Ada apa saudara? Harga yang harus apa? Harus dibayar. Nah, seperti orang pasang susu, untu merongos, susu langsung gini. Mata kir jadi gini. Nah, ingat saudara. Anak cucunya, rumah tangga pasti hancur semua. Dan jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluwarsa. Dan waktu matinya susah, ditolak langit, tolak bumi. Ingat, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Jelas? Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Maka kutuk itu dari atas ke bawah. Nah, kalau saudara terlibat kuasa gelap, terlibat kuasa setan, saudara harus putuskan. Selain kutuk masa lalu, harus juga mematahkan kutuk masa depan. Pak, kalau saya sudah terlanjur orang tua saya minta ke setan, rezekiku hilang gimana? Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ingat, setan bukan pencipta. Itulah bedanya setan dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Jelas? Jelas? Kalau saudara ada yang terlibat kuasa gelap, ikuti saya semua. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra atas hidupku. Nah, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk atas hidupku, masa depanku, kami batalkan, kami hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus buka masa depanku. Darah Yesus buka jalan berkat hidupku. Nah, termasuk kalau orang tuanya pasang susu. Doanya apa? Darah Yesus buka jalan masa depanku. Kalau enggak jadi expired kadaluwarsa, saudara. Jelas? Jadi perawan apa tuh? Saya beritahu. Dunia ini benar-benar aneh dan misterius, saudara. Orang cantik rata-rata dapat laki-laki biasa-biasa aja. Tapi laki-laki biasa-biasa aja dapat cantik-cantik, betul saudara? Karena apa? Karena yang cantik itu banyak pilihan. Kalau yang jelek itu cepat nikah, saudara. Kenapa? Tidak ada pilihan, pasrah. Betul? 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 Yang ngomong betul tahu diri berarti. Yang biasa-biasa itu cepat nikah. Tapi cantik sama ganteng rata-rata ribut terus. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, ingat harus patah apa? Kutuk masa. Nah, ini penting sekali. Karena banyak jemaat yang terikat ke situ. Banyak kegagalan dalam hidupnya. Jadi darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Apa saudara? Dan darah Yesus buka jalan berkat hidupku. Nah, berapa kali Pak? Dari iman kembali ke iman. Amin. Nah, saudara, ada yang bertanya sama saya, Pak, ini tahun 2024 aja, tahun 2023 ini berat Pak, ekonomi. 2024 gimana Pak? 2025 gimana? Betul? Betul? Ingat saudara,
Dunia resesi, tapi Indonesia aman. Yang merasakan resesi berat itu hanya di Jakarta sama Surabaya. Malang tidak. Kenapa Jakarta Surabaya terasa resesi? Karena banyak keinginan. Ingin Hermes lah, ingin Rolex lah, ingin makan inilah. Nah kalau di Malang, enggak. Sumber daya alamnya adalah. Jelas? Jelas? Lu udah tahu, saya belajar satu hal. Apapun peluang sekecil apapun, itu adalah harapan. Gunakan sebaik-baiknya. Contohnya, ingat perhatiin. Elia, waktu dia berdoa, sekali tidak ada awan. 2 kali tidak ada awan. 3 kali tidak ada awan. 6 kali tidak ada awan. Betul? Waktu ke-7 kali ada awan. Hanya setelapak tangan. Betul? Artinya apa? Setitik harapan. Kan kecil sekali. Setelapak tangan. Betul? Tidak ada artinya. Tapi dia bangkit berdiri. Percaya Tuhan tolong. Dan Tuhan berkati. Langsung hujan lebat. Betul? Makanya saya sangat percaya sekali. Saudara punya harapan. Sekalipun hanya setelapak awan. Saya kasih satu contoh. Saya selalu dalam panggilan tugas tertentu. Dalam suatu misi yang berbahaya dan mustahil. Tapi tidak mati-mati. Karena belum jatahnya gitu. Satu kali saya ditelepon sama Pas Pampres dari istana. Telepon. Waktu itu saya minggu itu mau khotbah di GSJS. Ini makanya pernah ada satu khotbah saya yang dibatalkan. Kenapa? Saya ditelepon dari istana. Dari istana telepon sama saya, Pas Pampres beritahu. Padahal diaktifkan perintah untuk mengawal seorang jenderal bintang 4. Bukan 2, bintang 4. Dan Pak Daud bertanggung jawab untuk selamat jenderal ini. Saya ngomong, saya mau khotbah hari Minggu. Nggak bisa. Pak Daud, ingat. Anda pernah bertugas untuk negara. Negara memanggil. Kode sandi, penyocokan sandi. Saya tanya, kalau ini perintah, minta sandinya. Kasih sandinya. Oh, pencocokan. Oke, sama. Oke. Jenderal telepon Bapak. Langsung kepala staf telepon. Langsung. Oh iya, siap. Jalan. Itu jalan. Waktu saya jalan, saya masih ingat itu, saudara. Jalan dari Surabaya ke Solo dulu. Kenapa saya ke Solo? Karena saya mau ingin melihat anak saya. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Kan gitu, saudara. Karena ini kalau saya ditelepon dipanggil pasti misi berbahaya, saudara. Kalau misi makan tidak dipanggil, saudara. Kalau misi berbahaya aja yang dipanggil, saudara. Mereka, dan saya kalau tugas tidak akan memberitahu istri saya. Saya telepon, Mami saya mau berangkat dulu. Nah saya cium sini, dan sama anak saya. Karena ini mungkin yang terakhir kalinya. Dalam hati saya, wah belum sempat bikin wasiat lagi. belum sempat bikin wasiat lagi. Udahlah. Langsung berangkat saya ke Jakarta. Titik pertemuan, lokasi. Saya dikasih tahu, Pak Daud, ini pesawat berangkat jam 1. Garuda. Ke titik landing di Sumatera. Lokasi ini. Dan semua sudah dikepung. Tek, 4 lokasi ini. Kepung semua nih. 1, 2, 3, 4. Dikepung semua. Oke. Setelah itu, apa yang harus saya lakukan? Saya tanya sama jenderal percaya sama saya. Percaya. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena kamulah hantu. Namanya protokol siluman. Kamu hantu. Makanya saya panggil kamu.
Jenderal percaya sama saya. Percaya. Kalau enggak percaya saya udah manggil kamu katanya. Siap. Sudah. Langkah pertama saya lakukan adalah telepon yang bekas tim saya lama. Saya telepon dulu. Karena dia ahli demolis, ahli bom. Saya telepon dulu. Wah, ini 1 jam kalau dia tak telepon tidak ngangkat, ini bahaya. Jangan dia ordernya sama, kan itu adalah. Dia dapat order juga, tapi order dari sana. Wah repot ini adalah. Saya telepon 1 jam. Das, demolis, kamu dari mana? Siap, komando, saya di sini. Wah, aman gua. Nah, Pak Daud ada job. Ada. Kamu nganggur. Ya kamu di rumah aja. Saya mau kerja, kamu jangan ikut campur. Oke, silakan. Komando, silakan. Oke, saya telepon bekas tim saya dulu 2 orang. Oh, aman semua ada. Nah, jadi tanya. Pak Daud, ini jam 1. Info dari intelijen, dari BIN, beritahu dikepung. Sana kepung, sana kepung, sana kepung. Berangkat atau tidak? Berangkat. Berangkat, Jenderal. Lebih baik pulang lama daripada gagal dalam tugas. Berangkat, bilang gitu. Oke, berangkat berani. Jam berapa berangkatnya? Tenang aja. Saya ngomong sama Jenderal, siapin pesawat di Halim. Tidak boleh ada yang tahu, baik pramugari, kru semua. Kalau pesawat itu Jenderal akan masuk. Tidak boleh ada yang tahu. Jenderal percaya sama saya? Percaya. Jam 1 pesawat, oke. Terserah berangkatnya jam berapa, terserah kamu Daud. Karena kamu yang jadi komandonya, oke. Udah. Jam 12, jam 1. Pengawal semua pada gelisah semua. Berangkat atau tidak, berangkat atau tidak. Jam 1, ingat saudara, menunggu itu waktu yang sangat membosankan. Betul? Begitu jam 1, pengawal udah berpikir. Karena saya percaya, kalau briefing itu sudah 1 minggu, pasti bocor semua. Adalah. Waktu itu 1 jam, wes mereka pada tiduran gini semua. Artinya tidak jadi berangkat. Nah begitu semua sudah lengah semua, terus saya lihat kawan-kawan saya udah semua siap. Saya ngomong, Jenderal, boleh saya ketemu Jenderal? Untuk apa? Berdoa. Berdoa apa? Ikut Jenderal. Langsung ke ruang tamu, protokol siluman, jalankan, berangkat. Begitu. Kaget, ini doanya itu, iya berangkat. Langsung das, naik mobil, plak. Jenderal di tengah, saya di samping sopir, plak. Saya beritahu sama sopirnya, siapa yang menghalangi? Selesaikan, tabrak, udah, amankan target, udah. Pengamanan vital, langsung das, berangkat. Wah sampai bandara ini dapat info dikepung, tahu enggak? Setapak awannya itu apa? Masker. Enggak perlu pakai senjata atau adu senjata. Ada waktunya cukup pakai masker aja. Jenderal izin siapkan masker. Oke masker ya, oke masker. Sekarang pakai topi. Topi masker. Saya di samping jenderal terobos mereka. Terobos aja. Mereka demo, yang di demo jalan di mereka. Udah jalan aja. Udah jalan masuk, lep ke Halim. Plak, bentuk formasi. Tek, 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 pengawal langsung. A, B, C, D. Personil sama jalan masuk, sep, masuk. Begitu masuk, langsung gini. Pakai masker cukup, betul gak? Kadang kita mau teori macam-macam, gunakan inilah strategi ini. Kadang setapak itu bisa menyelamatkan kita. Pakai apa saudara? Masker sama topi. Tidak kelihatan kan? Nah keuntungan saya itu pendek. Nyelip cepet. Makanya tak pilih yang pendek-pendek baik. Jangan tinggi-tinggi kelihatan. Langsung slep masuk. Masuk pesawat.
jet. Langsung briefing, satu pesawat. Saya masih ingat itu. Masuk pesawat, itu masuk pesawat, diberitahu. Bandara tempat landing dikepung. Ini lolos Jakarta, sekarang Sumatera. Gimana cara ngeloloskannya? Kan gitu saudara. Nah ingat saudara, setapak awan itu penting sekali. Saudara. Itu adalah apa? Harapan. Apa saudara? Apa saudara? Harapan. Pesawat langsung sampai bandara. Pintu keluar masuk dikepung. Ingat saudara, setapak awannya apa? Ingat orang sedihmu sebanyak apapun, kalau udah jam 6 sore perut lapar, betul? Dan ada ibadah, betul? Saya ngomong, Jenderal kita ke hanggar dulu. Ke hanggar, langsung ngomong-ngomong, Pak Daud berapa lama tugas seperti ini? Biasa Pak. Takut enggak? Enggak, kenapa? Takut juga mau lari kemana? Kita udah tugas udah siap untuk mati, udah. Kalau saya terima job ini berarti saya siap mati. Kalau siap mati ya sudah. Gitu loh. Kalau saya tenang-tenang aja Jenderal. Kalau saya mati, istri saya jadi janda. Yang nangis hanya 1 sama 2 anak saya. Kalau Jenderal yang mati, repot. Se-Indonesia, seluruh dunia gempar, kan gitu lah. Jadi saya mati ya ibaratnya tidak terlalu berarti gitu loh. Itu prinsip kamu. Iya, itu aja Jenderal. Oh ya udah. Di hanggar ngobrol-ngobrol. Nah ada mobil pengawalan, Jenderal, mobilnya Jenderal saya yang pakai. Kok gitu? Ajudan tanya, kok gitu Pak Daud? Jenderal percaya sama saya. Segala sesuatu bisa terjadi. Oke. Langsung kepala staf beritahu. Daud, ngikutin kamu aja. Saya di mobilnya Jenderal, plus Jenderal ke mobil yang satunya. Iring-iringan, jam 6 sore lebih, terobos, wes. Sampai mau lokasi, ada 2 kubu di sini. Sini pro, sini kontra. Saya punya insting harus di mobil itu. Bleng masuk saudara. Ke kubu pendemo. Keliru masuk saya. Dan pakai mobil jenderalnya saudara. Bless. Begitu masuk, bless. Jenderal lihat mobil dikepung. Langsung pindah dia. Saya 1 jam di dalam dikepung. Waktu itu sama tim yang di dalam. Jangan gunakan senjata tanpa perintah saya. Langsung. Semua turunkan senjata. Dan bila terjadi sesuatu, bentuk formasi. Terobos, sikat, tenang, jangan ada gerakan apapun tanpa perintah saya. Mobil udah digini-gini saudara. Ini semua di dalam keringet dingin semua saudara. Keringet di dalamnya apa? Tembak enggak kan itu saudara. Kan tembak enggak kan gitu saudara. Wong dikepung gitu saudara. Kan segini semua saudara. Tenang, tenang. Jangan ada pergerakan tanpa perintah saya. Jelas, siap. Langsung. Ini langsung siap. Letakkan senjata semua. Tutupin semua. Diwoyok-woyok ke dalam. Wah, dibuka paksa. Makanya saya ini bukan pendeta. Tapi semua orang saya pendeta. Begitu buka blok, mau merobos masuk. Oh Pak Daud tak pendeta, aman lah. Langsung tim yang di dalam langsung lemas semua. Karena apa? Oh, sudah deg-degan. Ini sudah senjata mau langsung gini. Udah siap-siap umur semua, udah siap gini semua. Pak Pendeta, ngapain di sini? Berdoa. Doa keliling. Langsung udah 1 jam baru keluar dari kepungan itu. Begitu keluar ngomong gini. Salah satu tim.
paling enak itu penyamaran jadi pendeta. Lolos. Semua sudah selesai. Langsung jenderal pidato. Udah pidato. Jarak 10 meter saya tunggu. Tim sana, tim sana, tim sana. Amankan semuanya. Oke, begitu ada pergerakan, hambat. Saya di samping. Udah, samping dah. Turun. Namanya PAM VIP, pengaman khusus. Udah selesai. Dan saya satu-satunya yang jenderal dipercaya. Udah gimana? Udah. Semua pidato udah selesai. Jenderal tidur di sini. Saya tidur di tempatnya jenderal. Ingat jenderal kamuflase. Oke, paham. Oke. Dia tidur di hotel biasa. Saya tidur di kamarnya jenderal bintang 5. Terusan tim saya ngomong, kapan kita bisa merasakan kamarnya jenderal? Langsung pada tidur semua di kamar itu, di Marriott itu. Waduh. Tapi saya tetap tidur siaga, tetap disiplin tempur harus ada. Langsung saya tidur, tapi bukan model tengkurap tunda. Saya tuh gini, telinga di lantai. Begitu ada yang gerak, ini kan kedengeran. Saya lihat, aduh pisau saya kemana nih? Pisau komando udah ada nih, udah tenang aja. Pakai pisaunya hotel yang untuk potong buah tuh udah. Saya udah tidur di situ, saya tidur di lantai, telinga di lantai gini. Bawa senjata gini. Senjatanya apa? Pisau dapur. Di kamar sebelah gitu dengerin. Ini kalau ada yang tek kan tahu dah. Satu malam saya siaga terus, aman dah. Aman. Saat jenderal datang, langsung aman. Aman semua Daud, aman. Hormat semua, hormat semua. Aman semua, selesai. Langsung dari kepolisian tiba. Saya itu beberapa hari sebelumnya doain keluarga itu. Nah, anaknya itu polisi perwira. Lihat Pak Daud pasukan siluman ya. Lo diem aja. Nah, baru tugas saya. Oh ya siap. Padahal satu-satunya sipil ya. Saya sipil bukan militer. Hanya disuruh tugasin aja. Oke, selamat. Pulang dah. Itu pulang, jenderal ngomong sama saya. Kamu balik lagi ya? Enggak, saya mau ke gereja aja. Kenapa? Ingat, dalam tugas itu 10 tahun udah cukup untuk saya. Jadi tim pendahulu. Saya tanya sama jenderal, gimana kamu jadi tim pendahulu? Sebelum presiden tiba, saya ada di situ 1 minggu sebelumnya. Sebelum pas pampres tiba, sebelum sniper, tim penjinak bom, semua tiba. Saya ada di situ duluan. Dan waktu itu langsung telepon ke Kasat sama ibu presiden. Boleh enggak presiden landing atau tidak? Selama 10 tahun tugas saya seperti itu. Dan puji Tuhan, jenderal, kenapa? Istri saya tidak jadi janda. Jadi cukup. Santia ngomong, lo kenapa Daud? Jenderal, tim saya banyak yang dikubur. Yang mengubur adalah orang tuanya sendiri, jenderal. Di TMP Kalibata. Udah, langsung gini, selama sama saya. Kamu tetap balik ke gereja, saya ke gereja. Pelayanan. Terusan teman saya ngomong ini, kalau ada job kita kasih dong. Tenang aja lah, jobnya apa? Dah jobnya kita pulang semua. Dah. Satu hal saudara, setapak awan itu adalah harapan. Amin. Apa saudara? Walaupun itu mustahil, pegang itu. Amin. Waktu itu harapannya apa? Masker aja. Tak gunakan masker. Yang penting apa? Berani melangkah. Apa saudara? Berani apa? Melangkah. Nah, ingat saudara. Pesan saya, ini udah jam sekian ya. Pesan saya satu. Jangan utang bank untuk tahun ini. Karena perlambatan ekonomi ini masih 5 tahun saudara. Dari 2022 berarti sampai 2026. Wahyu pasal 6. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu,
Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Wahyu pasal 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya,
Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 8. Meterai yang ketujuh. Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah perdupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil perdupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Mana Sorgawi.